Prabowo Gibran, 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 Prabowo Gibran. Tanggungan Timur dari Brebes. Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, Gibran, Prabowo Gibran, Gibran. Ketanggungan, 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 Brebes, Jawa Tengah. Prabowo, 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 Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, Prabowo Gibran. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Relawan Persatuan Petani dan Pengusaha Bawang Merah Kabupaten Brebes, sengaja kami datang ke sini ingin menyampaikan, ingin mengutarakan, dan tentu yang dan utama adalah untuk mendeklarasikan mendukung Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Bapak, mohon izin kepada Bapak Edi dan Bapak Bimbing. Jujur Pak, kami ini petani di Brebes yang mungkin semuanya merasakan hal yang sama Pak. Terutama yang paling dasar, basically untuk tanaman adalah apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Pupuk Pak. Pupuk luar biasa. Meskipun ya kami merasakan di zamannya Pak Jokowi kami mulai ada perbaikan, meskipun sedikit demi sedikit kami tidak hilangkan itu, karena ini untuk membalancing semuanya. Kami tidak menutup mata untuk itu, karena yang kami terima terakhir dari portal Jateng Bapak, waktu Bapak Jokowi datang ke Pekalongan, beliau sudah menyampaikan ke petani di Pekalongan bahwa untuk beli pupuk menggunakan KTP sudah bisa dengan pekerjaan petani, betul? Tapi nyatanya Bapak, mohon maaf sekali lagi, nyatanya nol besar untuk yang di bawahnya. Iya Bapak Ibu, betul tidak? Ini yang sangat saya sayangkan sekali, jujur aja. Kami melihat itu, jujur ini fakta. Depan rumah saya, cerita depan rumah saya. Depan rumah saya itu ada agen besar pupuk Pak. Ya, pengecer juga. Hampir tiap pagi Pak, jam 6 pagi. Ya, saya sholat subuh bangun pagi tengah 6 itu udah cekcok depan rumah. Katanya harus ke sana, harus ke sini, harus ke sana. Saya hampir juga pernah memisahkan Pak. Memisahkan hanya gara-gara pupuk. Padahal kita ini petani, sumber kekuatan pangan untuk Indonesia. Jelas ya Bapak Ibu? Bener nggak? Kita kalau nggak ada Bapak Ibu semuanya, nggak bisa apa-apa Pak. Nggak bisa apa-apa. Jadi sekali lagi, itu yang pertama dari bawah adalah pupuk Bapak. Pupuk. Yang kedua, saya sudah mana-mana, makanya saya beranikan datang ke sini untuk benar-benar mendukung dan memberi harapan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk benar-benar bisa memperhatikan kami. Yang kedua adalah siklus perdagangan. Jadi dari petani Pak untuk sampai ke pedagang itu wah luar biasa. Petani apa kalau di sini Jakarta ya bahasanya. Kalau di Brebes itu calo Pak. Calo. Ada calo, ada apalagi banyak mafia yang bermain. Jadi hampir ke pedagang itu ke pulang ke manapun itu hampir ada empat tingkatan, 4 rantai yang harus kita lewati. Ini bagi saya sangat luar biasa susahnya dan merugikan petani. Apalagi semalam kita lihat, Bapak Ibu semua lihat debat, lihat nggak? Harus dong ya. Kita lihat. Mohon maaf, ini saya langsung saja ya dari wakil paslon nomor 1 menyebutkan petani kita gurem. Bener ya?
Itu dia bilang seperti itu. Dia menutup mata. Dia berada di pemerintahan. Dia berada di pemerintahan. Harusnya dia tahu. Tadi saya di awal sudah katakan. Di awal sudah saya katakan. Kita tidak menutup mata untuk petani. Ada perbaikan-perbaikan sedikit. Ya, sedikit. Nanti saya harap Bapak Edi, Bapak Bimbing, tolong tuh sampaikan ke Bapak ketika Bapak jadi, terutama kita di Jawa Tengah, Pak. Ya, Kabupaten Brebes ya. Itu yang namanya kartu tani. Gimana Bapak? Gimana? Gimana? Amburadul, Pak. Berantakan sekali. Kami ini, ya kami, saya pemerhati juga. Jadi untuk beli pupuk, pernah saya mencoba sendiri. Itu lempar sana, lempar sini, lempar sana, nggak jadi. Makanya Brebes bawangnya nih yang harusnya super, ya sekarang kecil-kecil, karena pupuknya sulit, susah. Saya pernah ada menemui orang Pak di Kecamatan Bulakamba, itu dia punya lahan bawang luar biasa, tapi dapat pupuk hanya berapa? Ibu tahu ya, ibu tahu ini. Kita ini sama, merasakan yang sama, ya. Jadi pupuk ini sangat luar biasa untuk kita hilangkan, terutama kerutan itu. Yang ketiga adalah pasar bebas. Saya pernah mendatangi di desa Sengon, tahu ya Sengon, Kecamatan Tanjung. Itu ada pasar bawang, betul ya? Nah ini pasar bebas ini, si pengelola pasar itu menyampaikan kepada petani 30 truk, otomatis petani mempersiapkan bawangnya untuk mensuplai. Tapi nyatanya apa Pak? 50 truk datang dari Surabaya Pak, impor. Nah itu, di sini bukan hanya petani saja, ada pengusahanya juga. Jadi kami merasakan hal yang benar-benar luar biasa sulit, ya Bapak Ibu ya, sulit. Baik itu petani padi, petani jagung, semuanya. Jadi kalau kita lihat debat semalam itu sangat lucu ketika bilang katanya food estate gagal yang oleh Bapak buat. Padahal kita untuk sama-sama berkembang, grow together, betul nggak? Sama-sama berkembang. Kita emang basic petani, ya kita emang basic petani. Tapi jangan menjadikan kita ini malu Pak, malu. Ya mungkin kita lihat banyak anak muda sudah jarang untuk turun, bapaknya petani, wah saya enggak lah, ini enggak. Tapi apa yang digagas oleh Mas Gibran untuk terkait hal-hal untuk modernisasi, digitalisasi itu sangat luar biasa. Makanya saya di sini akan meyakinkan lagi, ya. Ini kita mohon maaf Bapak sebelumnya, kami benar-benar datang dengan keadaan bisa dibilang cinta Prabowo, suka Prabowo, ya. Jadi kami nggak dibuat-buat Pak, kami nggak dibuat-buat, kami datang ke sini. Makanya ya mohon maaf ya, apa adanya Pak, asli apa adanya. Kami ini petani semua. Jadi saya mau meyakinkan di sini ada Bapak Edi, ada Bapak Rimbin ya. Siap menjadikan Bapak Prabowo Presiden? Ya. Siap menjadikan Bapak Prabowo Presiden? Ya. Prabowo! Presiden. Prabowo! Presiden. Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Mungkin hanya itu. Wabil khusus Mas Tarik Aziz, Ketua Relawan Pengusaha dan Petani Bawang Merah Kabupaten Brebes, beserta seluruh hadirin yang datang jauh-jauh dari Brebes semua nih Bu Bapak ya. Dan ini semuanya adalah petani bawang merah. Alhamdulillah. Ibu Bapak, kita memang dalam kesempatan yang baik ini menerima dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Hari ini, saat ini, dari petani, pengusaha dan petani bawang merah Kabupaten Brebes. Sebelum Ibu Bapak datang, tadi sudah ada dukungan dari
pihak lain lagi dari kalangan kampus. Setelah ini ada lagi. Satu hari itu bisa bertubi-tubi. Begitu banyak elemen masyarakat yang menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo dan kepada Mas Gibran. Itu menandakan apa? Menandakan tidak hanya kepercayaan besar masyarakat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, tetapi juga harapan yang begitu besar yang dititipkan di pundak Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk kedepannya. Dan hari ini saya dengan bangga menerima titipan dan harapan dari ibu bapak petani dan pengusaha bawang dan bawang merah dari Kabupaten Brebes untuk datang ke sini. Memang tadi seperti disampaikan oleh Mas Tarik Aziz bahwa masalah pupuk ini menjadi masalah besar. Mas Tarik Aziz, saya kebetulan anggota DPR RI, salah satunya adalah membidangi masalah perindustrian, termasuk industri pupuk. Memang pupuk ini merupakan permasalahan sendiri. Di satu pihak, setiap hari 3 kali sehari kita melihat makanan di depan mata kita. Ada nasinya, ada sayurnya, ada ikannya, ada lauknya dan lain-lain. Itu semuanya dari mana? 90% sumbernya dari petani. Tetapi andai kata petani tidak diberikan sarana untuk mereka bisa berproduksi, untuk bertani, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan keberadaan dan eksistensi dari pangan kita yang dibutuhkan? Penduduk semakin meningkat, tetapi lahan semakin menyusut. Petani yang berminat untuk melanjutkan sektor pertanian itu juga makin menurun. Ditambah lagi sekarang sarananya tidak ada, dipersulit, pupuk dipersulit, proses untuk kemudian menjual itu nanti ada caloknya, ada tengkulaknya, ada yang mengambil kesempatan. Padahal dia berkeringat untuk menanam benih saja tidak, dia punya sawah saja mungkin juga tidak, tetapi dia bisa menikmati hasil jerih payah dari ibu bapak para petani semua. Dan ini merupakan hal yang harus kita perbaiki ke depannya. Dan Pak Prabowo, Mas Gibran di dalam visi misi dan programnya sudah mencantumkan bahwa harus ada ketahanan pangan. Karena apa ibu bapak, kita bicara sembako 9 bahan pokok, 6-nya dari 9 itu diimpor. Artinya apa? Ketahanan pangan kita masih lemah hari ini. Di eranya Pak Jokowi sudah banyak perkembangan sudah terjadi, sudah banyak pertumbuhan dan sudah banyak perkembangan positif yang kita rasakan. Tetapi kita perlu tingkatkan, kita perlu percepat, kita perlu sejahterakan petani. Jangan sampai kata-kata yang selama ini kita selalu dengar bahwa petani itu tidak boleh mati, tapi nggak boleh sejahtera juga. Itu nggak boleh lagi ada kata-kata seperti itu. Tidak boleh lagi petani itu hanya sekedar untuk menyumbangkan bahan pangan kita, tetapi tidak pernah bisa merasakan kesejahteraan sesungguhnya. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, saya menerima dengan tangan terbuka amanah, titipan dan pesan ibu-ibu, bapak-bapak, para pedagang dan petani dari bawang merah Brebes untuk saya sampaikan amanah ini kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Percayalah ibu bapak bahwa Pak Prabowo menempatkan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, masalah-masalah pertanian itu sebagai prioritas puncak bagi beliau, sehingga beliau nanti akan membuat pertanian itu menjadi lebih terintegrasi, lebih modern, lebih berkeadilan. Semua memiliki kesempatan yang sama, semua memiliki hak yang sama. Dan tujuannya apa? Jangan sampai kita dikit-dikit ke depannya apa? Impor lagi, impor lagi, impor lagi. Kalau bisa impor, kalau di sebelah sana nutup kerannya, gimana? Kita mau makan apa? Gitu. Kalau di sebelah sana bilang hari ini harganya Rp10, besok saya naikin jadi Rp50, kita gimana? Makin lama kantongnya makin cekak, anggaran
dari negara semakin habis. Jadi tidak ada kata lain kecuali petani-petani kita harus diperkuat, termasuk petani bawang merah dan termasuk petani bawang merah yang hari ini hadir dari Brebes. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saya dalam kesempatan yang baik ini atas nama TKN dan saya sebagai Wakil Ketua TKN ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang disampaikan. Ini merupakan vitamin tambahan, vitamin baru untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan pesan kami yang terakhir sebelum kami akhiri, Ibu Bapak, untuk menunjukkan keseriusan tekad Ibu Bapak untuk mendorong, untuk mensukseskan, untuk menjadikan Pak Prabowo dan Mas Gibran Presiden dan Wakil Presiden ke depan adalah dengan datang ke TPS tanggal 14 Februari. Setuju? Datanglah Ibu Bapak. 14 Februari jatuhnya itu hari Rabu, tapi akan diliburkan oleh pemerintah. Jadi datanglah semua. Datang keluarganya, tetangganya diajak, kemudian teman-temannya diajak, anak-anak yang sudah punya hak pilih diajak, supaya kita berbondong-bondong menjadi bagian dari sejarah perjalanan sejarah Indonesia ke depannya yang mesejahterakan masyarakat, mesejahterakan petani, mesejahterakan petani bawang dari Brebes. Mungkin itu yang kita